Jadi begini Pak, sehubungan dengan adanya laporan orang tua siswa kemarin, maka sebagai kepala sekolah saya perlu menindaklanjuti laporan tersebut berkaitan dengan kasus yang Bapak alami terhadap peserta didik, di mana Bapak pernah menghukum salah seorang peserta didik sehingga orang tuanya melapor. Jadi saya harap agar Bapak lebih berupaya menjaga diri, menjaga tindakan Bapak terhadap siswa, jangan sampai terkesan terlalu keras. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak sebagai teguran untuk diperhatikan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Iya Pak, saya juga minta maaf atas kejadian kemarin Pak, karena kebetulan ada siswa yang melanggar tata tertib, saya tegur, dan mungkin agak sakit hati sehingga dia melapor ke orang tuanya. Iya. Saya minta maaf atas kejadian kemarin. Iya. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Firman. Saya dengar ini Pak Firman ada kasus ini dengan Bapak Kepala Sekolah. Ini Pak, ini sakit kepala aku ini sudah memikirkan ini kasus yang terjadi. Sampai dapat intervensi juga sudah dari kepala sekolah, dapat intervensi dari orang tua siswa. Ini Pak Firman, mungkin kita bincang-bincang sedikit. Mungkin saya bisa membantu Bapak untuk mencari solusi atas permasalahan Bapak. Saya kira diskusi kita sebentar tujuannya apa, Firman? Mudah-mudahan ada pemecahan tentang kasus yang terjadi Pak. Kira-kira apa saja identifikasi masalah Bapak dengan kepala sekolah, Pak? Ya, karena begini Pak, sebenarnya itu kasus terjadi bagi diri saya sendiri, saya sudah merasa sudah menegakkan aturan Pak. Iya. Tapi bagi siswa itu mungkin ada rasa sakit hati sehingga dia melapor ke orang tuanya datang melapor ke kepala sekolah. Dan saya sudah jelaskan kronologis kejadiannya kepada kepala sekolah Pak, dan saya sudah meminta maaf atas apa yang saya lakukan itu waktu itu Pak. Pak Firman, selain masalah dengan siswa menghukum tadi, kira-kira apa ada permasalahan sebelumnya sehingga kepala sekolah begitu sangat marah ke Bapak? Padahal Bapak ini kan wakil kepala sekolah, Pak. Saya tidak tahu juga Pak, karena selama sudah beberapa tahun saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah di kesiswaan. Saya barusan kemarin mendapat teguran dan marah yang seperti itu Pak. Saya tidak tahu juga apakah ada saya punya salah yang lain atau bagaimana. Dari pembicaraan Pak Firman tadi, saya dapat dua kata kunci Pak. Yang pertama, kepala sekolah menghukum Bapak dalam bentuk nasihat-nasihat yang keras dan itu membuat Bapak tersinggung. Kemudian kata kunci yang kedua, ternyata Bapak diperlakukan seperti itu karena ada laporan orang tua Pak, bahwa ada hukuman fisik terhadap anak yang bersangkutan. Menurut Pak Firman,
kira-kira peluang-peluang apa yang dapat membuat kepala sekolah bisa lebih menganggap Bapak sebagai orang yang bisa dihargai? Selama ini Pak, saya tetap menjalankan loyalitas saya sebagai bawahan kepada beliau sebagai atasan. Saya selalu menjalankan aturan-aturan yang ada di sekolah Pak, berjalan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah ini. Artinya saya berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa berbuat yang terbaik di sekolah ini Pak. Begitu luar biasa Pak Firman tadi tentang loyalitas. Kemudian pertanyaan kedua Pak Firman, kira-kira bagaimana metode Bapak agar kasus pemberian hukuman itu bisa diminimalisir, kira-kira Pak Firman? Artinya Pak, saya begini, saya jalan sesuai dengan aturan dan tertib sekolah saja. Saya berbuat ada dasar saya Pak, dan insya Allah kalaupun ada yang keberatan Pak, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Ya saya kira seperti itu Pak. Dari pembicaraan Pak Firman, ternyata ada dua yang bisa dari jalan keluar. Yang pertama, mungkin agar siswa bisa konsisten terhadap tata tertib Pak. Ya, kemudian yang kedua, agar menghindari bentrokan dengan pimpinan, yakni Bapak sudah menerapkan loyalitas kerja Pak. Saya sangat salut dengan apa yang Bapak Firman lakukan, luar biasa. Pak Firman, setelah mendengar permasalahan tadi dan setelah saya mendengar tentang solusi-solusi, kira-kira rencana Bapak ke depan terkait dengan penegakan tata tertib itu bagaimana kira-kira? Saya sebenarnya begini Pak, saya dari rumah ke sekolah, saya biasa berdoa Pak, mudah-mudahan tidak ada siswa yang saya tegur, apalagi ada siswa yang saya pukul di sekolah. Artinya ada siswa yang kontak fisik. Sekolah itu humanis saja Pak, artinya saya dengan siswa tidak terlalu menerapkan kedisiplinan yang berat atau ketegasan Pak. Itu yang selalu saya terapkan dalam menjalankan aturan dan tata tertib untuk siswa. Karena biasa kalau siswa Pak langsung kita kerasi, biasa juga siswa tersebut langsung bereaksi Pak. Makanya saya memberikan kelembutan saja dulu. Luar biasa usaha Pak Firman. Kira-kira tata tertib itu Pak, agar semua siswa bisa mengetahuinya, bagaimana langkah-langkahnya kira-kira Pak? Tentunya kita bisa melakukan pendekatan dulu kepada siswa Pak. Pertama mungkin ada sosialisasi yang kita lakukan. Ya mungkin dalam bentuk lembaran. Iya, kita membagikan angket. Harus diketahui oleh orang tuanya, kalau bisa tanda tangan orang tuanya, supaya ada bantuan dari pihak keluarga atau pihak orang tua Pak di dalam menjalankan tata tertib sekolah. Luar biasa. Mungkin bisa dalam bentuk spanduk Pak, atau poster, dan juga brosur-brosur di kelasnya. Kemudian yang kedua Pak Firman, terkait dengan hubungan Bapak dengan kepala sekolah, kan tadi Bapak merasa agak tersinggung. Kira-kira bagaimana selanjutnya Pak dengan kepala sekolah? Ya Pak, mungkin saya berwaktu untuk menanyakan diri bagaimana selanjutnya. Kalau memang biarlah saya yang mengalah Pak, nanti saya meminta maaf. Saya suruh Pak, kalau misalnya sudah terintervensi seperti ini terus Pak, terkadang ada yang terbersih di pemikiran saya untuk mengundurkan diri Pak. Terlalu lelah mungkin untuk menjalankan tugas ini. Terkadang kita biasa menjalankan tugas dengan baik, terkadang kita biasa tidak diapresiasi Pak. Malahan biasa kita terintervensi ataupun ada tekanan-tekanan yang lain. Saya kira itu yang Pak.
dari pembicaraan Pak Firman, mungkin langkah tadi ini pendekatan secara personal barangkali Pak. Kira-kira kapan Bapak akan lakukan yang pertama tadi pembuatan tata tertib tertulis, dan juga yang kedua kira-kira kapan Bapak mulai melakukan pendekatan personal dengan kepala sekolah Pak? Sebenarnya sudah ada Pak, bekerja sama dengan guru BK dan wali kelas, sudah dipublikasikan itu tata tertib ke seluruh peserta didik. Tinggal penerapannya dan penerapan sanksi-sanksinya yang akan kita pantau bagaimana keadaannya di lapangan. Kemudian insya Allah kalau memang kebetulan mungkin dalam minggu ini dulu ada kegiatan Pak di luar kota, nanti insya Allah saya kembali untuk mempertimbangkan karena kembali kepada kepala sekolah. Iya. Luar biasa Pak Firman ini, saya sangat mengapresiasi. Kira-kira tadi Pak Firman terkait dengan rencana itu, selain guru BK siapa lagi yang membantu Bapak Pak untuk menjaga agar Bapak komitmen terhadap pengaplikasian tata tertib di sekolah? Sebenarnya Pak, masalah tata tertib ini tugas semua, pokoknya stakeholder yang ada di sekolah Pak bertugas. Cuma mungkin yang lebih agak punya tanggung jawab di situ mungkin wali kelas dan guru BK Pak, yang bersama dengan wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Luar biasa Pak Firman. Kira-kira selanjutnya Pak Firman, setelah proses perbincangan kita, diskusi kita atau coaching ini, kira-kira apa yang Bapak lakukan selanjutnya Pak? Artinya setelah kejadian mungkin ini Pak, mungkin saya harus lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, dalam menegakkan aturan-aturan sekolah, lebih melihat ke sisi mana hal-hal yang lebih bersifat positif. Mungkin hal-hal itu yang akan saya tempuh. Untuk pendekatan ke Bapak kepala sekolah, artinya secara pribadi dengan beliau saya tidak punya masalah. Ya, cuma saya sadar mungkin apa yang teguran yang diberikan oleh beliau kepada saya, itu saya juga merasa sebagai bawahan harus menerima itu Pak. Itu yang mungkin saya lakukan.